Baik, Gibran, kita mulai saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada kamu yang sudah hadir memenuhi undangan Bapak untuk kegiatan layanan konseling individual ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, Gibran, bagaimana kabarnya hari ini, Gibran? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Keluarga baik semua? Alhamdulillah baik juga, Pak. Baik ya, Gibran. Gibran, ini ngomong-ngomong, kalau Bapak boleh tanya nih ya, Gibran itu punya hobi apa sih sebenarnya? Saya suka bermain game konsol dan game PC, Pak. Bermain game Konsol dan game PC. konsol dan game PC. Game konsol itu game apa? Game yang bermain dengan konsol Apa itu? Konsol itu apa? atau PS bisa dibilang. Oh, PS, stick gitu ya? Stick. Oh, stick. Kamu suka main itu? Oke. Kalau Bapak boleh tahu cita-cita kamu apa? Menjadi pembisnis ekspor di bidang ekspor dan impor. Menjadi pebisnis di bidang ekspor dan impor. Wah, luar biasa Gibran ini ya. Kamu hebat, Bapak doain mudah-mudahan cita-cita kamu tercapai ya, Gibran Amin, ya. Pak. Nah, selanjutnya ini Bapak ingin tahu juga, kamu kan ini pengurus OSIS ya. Nah, keaktifan kamu di OSIS bagaimana? Ya, saya lumayan aktif di OSIS dan saya suka menjalankan tugas-tugas dari OSIS. Kamu berarti lumayan aktif atau cukup aktif atau sangat aktif nih? Cukup aktif. Cukup aktif. Wah, luar biasa. Berarti ada jiwa kepemimpinan juga di dalam diri kamu ya. Gibrannya mudah-mudahan juga kamu nanti menjadi pemimpin yang hebat ya, Gibran ya. Amin, Pak. Oke, Gibran. Selanjutnya Bapak mau tanya nih ya tentang apa namanya? Tadi kan kamu suka main game ya? Iya. Game menggunakan stick. Nah, biasanya kan anak-anak remaja sekarang ini diantaranya suka main Mobile Legend tuh ya. Nah, itu kamu suka juga main Mobile Legend? Saya sih kurang minat, Pak, dengan game mobile gitu. Oh, kurang minat. Jadi kamu minatnya apa? Game yang bermain di PC. Bermain di PC. PS bola? Ya, Pernah? pernah. Suka? Klub kesukaan kamu siapa? Manchester United, Pak. Manchester United. Wah, luar biasa ya, Manchester United. Kamu tadi pelajaran siapa? Saat ini pelajaran Misudarti, Pak, bahasa Inggris. Pelajaran Misudati, bahasa Inggris. Tapi tadi sudah izin ya? Sudah, Pak. Sudah izin ya? Terus diizinkan ya? Iya, Pak. Baik, Gibran, terima kasih ya. Mungkin Gibran ada yang mau disampaikan ke Bapak sebelum Bapak melanjutkan Oh iya, pembicaraan Pak. kita. Saya pernah lihat Bapak sering mengupload video ke YouTube ya, Pak? Apa? Upload video ke YouTube? Iya, Pak. Oh iya. Bapak memang kadang iseng-iseng suka juga membuat konten-konten video di YouTube ya, iseng-iseng aja sih sebenarnya mah, daripada ada waktu luang dilakukan dengan percuma, jadi iseng-iseng mencoba untuk membuat video konten di YouTube. Oh Seperti iya, itu Pak. juga. Dan juga konten yang Bapak buat rata-rata tentang apa ya, Pak? Kalau konten yang saya buat sih rata-rata kebanyakan tentang konseling sih, tentang konseling ya, artinya tentang pendidikan lah. Cuma Gibran pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Wah, bagaimana menurut Gibran videonya? Menurut saya sih bagus, Pak, dan mendidik. Mendidik. Ngomong-ngomong, kamu sudah subscribe belum nih? Belum, Pak. Belum. Subscribe dong, jangan cuma melihat doang. Iya, Pak. Ya. Kasih tahu teman-temannya kalau perlu, tidak apa-apa. Jika itu bermanfaat, kasih tahu kepada teman-temannya ya, Iya, Gibran Pak. ya. Iya, Pak. Nah, oke, Gibran. Selanjutnya kamu mau bicara apa lagi? Silakan. Oh iya, Pak. Saya ada apa ya dipanggil ke ruang BK ini ya, Pak? Oh gitu. Jadi kamu ingin tahu Iya, kenapa Pak. kamu dipanggil ke ruang BK? Iya, Pak. Kamu takut nggak dipanggil sama guru BK? Enggak, Pak. Enggak. Kamu nggak takut panggil bapak? Enggak, Pak. Beneran? Enggak, Pak. Kenapa kamu tidak takut panggil bapak? Ya, karena Bapak orangnya friendly, Pak. Apa tuh Freni? Gampang diajak berbaur, Pak. Gampang diajak bergaul ya. Baik, terima kasih Gibran ya atas kepercayaan kepada bapak. Jadi kamu ingin tahu kenapa alasan bapak memanggil kamu? Iya, Pak. Baik, begini Gibran ya. Nah, jadi bapak memanggil kamu ke ruang BK ini dalam rangka pertama,
kita ada yang namanya kegiatan konseling individu. Gibran tahu tidak konseling individu apa? Saya tidak tahu Pak, apa itu konseling individu Pak? Oh, jadi belum tahu kalau konseling individu itu apa? Belum Pak. Baik, Gibran, begini. Konseling itu adalah suatu proses, ya, proses yang dilakukan oleh seorang tenaga ahli. Nah, mungkin dalam hal ini adalah guru BK. Kebetulan di sini adalah mungkin Bapak sendiri, ya. Kepada siapa bantuan itu diberikan? Kepada individu. Berarti dalam hal ini adalah Gibran sendiri. Nah, harapannya dari konseling ini tujuannya adalah agar masalah-masalah yang ada pada Gibran itu nanti bisa terselesaikan. Barangkali Gibran punya persoalan pribadi apa gitu. Kemudian ada rasa kurang nyaman, baik masalah pribadi, sosial dan lain sebagainya. Jadi Gibran boleh untuk cerita ke Bapak, ya. Nah, diharapkan nanti dari setelah pertemuan ini ada hasil yang lebih baik lagi. Ya, di antaranya mungkin masalah-masalah yang selama ini dirasa menjadi beban bagi Gibran itu bisa terselesaikan. Jadi seperti itu Gibran, ya. Oh, seperti itu ya Pak. Sekarang Bapak tanya nih, Gibran. Jujur ya, kamu jawab jujur. Tadi pagi Gibran kenapa? Tadi pagi. Saya tadi pagi datang terlambat dan lupa memakai kaos kaki Pak. Gibran datang terlambat Iya Pak. dan lupa pakai Kaos kaki kaos Pak. kaki. Dimarahin nggak tadi di depan? Dimarahin Pak dan dicatat di buku keterangan Pak. Oh, dimarahin berarti tadi sama guru piket? Iya Pak. Nah, Gibran, ini kan kebetulan ini hampir setiap hari nih ya di ruang guru itu suka membicarakan Gibran. Jadi Gibran ini sekarang sudah menjadi trending topik nih guru-guru ini, ya. Hebat kamu Gibran. Jadi sudah bisa menghipnotis perhatian guru kepada kamu. Jadi kalau istirahat itu terkadang yang dibicarakan di antaranya kamu yang dibicarakan. Jadi luar biasa Gibran ini menjadi trending topik pembicaraan. Coba yang dibicarakan apa? Coba. Yang dibicarakan itu adalah Gibran hampir setiap hari terlambat masuk sekolah. Itu Gibran. Jadi itu hebat tuh ya. Ya. Kemudian selain itu apa lagi coba Gibran? Ini Bapak kasih tahu ya. Jadi berdasarkan informasi yang masuk ke Bapak ya, nih ada informasi yang sudah Bapak catat, ada juga yang sudah Bapak simpan di laptop. Berdasarkan informasi yang Bapak dapat terkait dengan Gibran, yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan, Gibran juga sudah tahu bahwa Gibran hampir setiap hari terlambat masuk sekolah. Itu ya? Iya Pak. Kemudian tadi juga Gibran bilang suka tidak pakai kaos kaki juga. Iya Pak. Tadi juga sudah dihukum oleh guru piket. Ya. Kemudian juga pernah, ini di catatan Bapak, Gibran itu pernah salah menggunakan kostum atau seragam. Iya Pak. Nah, itu gimana tuh perasaan kamu tuh saat hari Rabu harusnya pakai seragam apa, tapi kamu menggunakan seragam yang di hari yang berbeda. Gimana perasaan kamu? Saat itu saya dari rumah tidak sadar Pak. Karena saya terburu-buru. Saat sampai di sekolah, saya kaget Pak karena seragam saya beda Pak. Ah gitu. Iya Pak. Jadi kamu tidak tahu. Iya Pak. Karena terburu-buru. Iya, jadinya Pak. salah pakai seragam gitu ya. Nah, malu dong tentunya ya. Malu Pak. Beda sendiri gitu ya. Iya Pak. Nah, Gibran disinilah diantaranya kenapa Bapak mengundang kamu untuk mengadakan konseling individu. Nah, dalam konseling ini, Gibran, nanti kamu tenang saja, ya. Karena dalam konseling ini ada asas, ya, yang harus kita pegang teguh. Di antaranya terutama Bapak. Dalam konseling ini di antaranya asasnya adalah asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan, Bapak berharap nanti Gibran menceritakan semua yang menjadi persoalan Gibran. Ya, terbuka. Jadi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kenapa demikian? Agar nanti kita bisa bersama-sama mencari solusi. Bagaimana? Maka dari itu, Bapak berharap nanti Gibran menceritakan semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi, harus terbuka. Kemudian apa lagi? Apa yang Gibran ceritakan itu insya Allah Bapak akan merahasiakan
itu semuanya. Karena dalam bimbingan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Semua data-data pribadi Gibran insya Allah akan aman sama Bapak. Bapak tidak akan ngomong kepada orang lain, bahkan termasuk kepada wali kelas sendiri pun Bapak tidak akan menyampaikan kalau itu hal-hal yang sifatnya sensitif berkaitan dengan pribadi Gibran. Jadi makanya tidak usah khawatir gitu ya Gibran ya. Nah, itu adalah beberapa asas yang ada di dalam bimbingan konseling. Masih ada asas-asas yang lain ya. Ada asas kenormatifan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini saya tanya Gibran, datang ke sini tadi ketika menerima undangan dari Bapak itu merasa terpaksa atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, berarti sukarela ya? Iya, Pak. Baik, kamu senang jadinya? Iya, Pak. Kalau ketemu dengan Bapak, kamu tidak takut tadi kan kamu bilang ketemu sama Bapak ya? Iya, Pak. Nah, dalam konseling individu ini nanti Bapak ingin menggunakan teknik yang namanya self management. Ya. Teknik self management ini adalah nanti Gibran bersama dengan Bapak, nanti Bapak bantu mencoba merumuskan apa yang menjadi persoalan Gibran. Kita akan identifikasi apa sih persoalan-persoalan itu. Kemudian kita akan cari penyebabnya. Gibran berusaha untuk mencari penyebabnya. Kemudian setelah ketemu penyebabnya apa, maka Gibran sendiri nanti yang akan mencari solusinya. Nanti kita akan coba. Kira-kira alternatif solusi yang diberikan oleh Gibran itu bisa masuk atau tidak? Bisa diterima atau tidak? Seperti itu Gibran ya. Paham Gibran? Paham, Pak. Baik, terima kasih Gibran. Nah, dalam konseling ini juga tentunya ada waktunya Gibran ya. Jadi kita nggak ngobrol sampai nanti siang ya. Tidak ngobrol seperti itu ya Gibran ya. Iya, Pak. Jadi karena kebetulan juga kamu ada jam pelajaran, Bapak juga nanti setelah ini ada kegiatan lain, yaitu ada konseling siswa yang lain. Jadi ada waktu yang harus kita sepakati. Kira-kira waktu untuk kita berbicara, kita konseling ini 40 menit saja ya Gibran ya. Iya, Pak. Termasuk dari awal tadi ya. Cukup ya Gibran ya? Cukup, Pak. Nah, nanti kalau seandainya memang masih dirasa ada yang kurang, nanti kita akan ada konseling berikutnya. Ya, Gibran ya, seperti itu. Nah, Gibran, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahwa dalam konseling ini asas keterbukaan. Nah, dalam asas ini, Bapak kepengen Gibran itu menceritakan, ya, menceritakan apa yang menjadi persoalan Gibran. Nanti Bapak akan bertanya, Gibran jawab dengan jujur ya. Kebetulan pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya siapkan yang terkait dengan persoalan Gibran. Jadi Gibran tolong jawab dengan jujur, ceritakan yang sesungguhnya. Saya ingin tahu kira-kira, karena ini kan Gibran tadi training topiknya diantaranya nih sering terlambat ya, sering terlambat. Bapak mau tanya dulu, Gibran kalau berangkat ke sekolah itu jam berapa? Kalau saya bangun pagi jam 6:30. Kalau saya terlambat mungkin saya bangun jam 6.45, Pak. Jam 6.45 baru bangun? Iya, Pak. Masya Allah. Hari gini jam 6.45 baru bangun? Iya, Pak. Siswa zaman sekarang yang katanya zaman now, jam 6.45 baru bangun. Iya. Pantesan saja kalau kamu itu terlambat karena bangunnya saja sudah jam 6.45. Kamu mandi tidak? Mandi, Pak. Mandi. Nah, itu kan bangun jam 6.45. Mandi. Pantes saja kamu tadi mengatakan pakai sepatu juga suka salah. Seperti itu ya. Nah, kalau bangun jam 6.45, kemudian kamu belum mandi, itu sampai di sekolah jam berapa? Paling jam 7 pas atau nggak 7 lewat, Pak. Jam 7 pas atau jam 7 lewat. Padahal di sekolah kita masuknya jam 6.45. Tapi di situ kamu baru bangun. Hebat kamu Gibran ya. Luar biasa. Anak zaman sekarang sekolah masuk jam 6.45 tapi baru bangun jam 6.45. Nah, berarti tadi kalau dari yang kamu sampaikan jarak antara sekolah dengan rumah itu dekat ya, tidak begitu jauh. Dekat, Pak. Dekat ya. Kamu ke sekolah diantar
Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Oh, ke sekolah jalan kaki. Kirain diantar sama orang tua atau bagaimana gitu. Orang tua bekerja? Bapak kerja, ibu rumah tangga. Bapak kerja, ibu rumah tangga ya. Baik Gibran, tadi Bapak sudah bisa memahami, sudah bisa menangkap kenapa kamu terlambat ya. Jadi dari bangunnya saja kamu sudah jam 6.45. Kemudian tadi juga kamu bilang tadi kena hukuman ya? Iya, Pak. Kena hukuman tidak pakai kaos kaki. Iya, Pak. Kenapa itu? Kamu sampai tidak pakai kaos kaki begitu? Ya mungkin karena saya tadi pagi terburu-buru sehingga saya lupa untuk memakai kaos kaki saya dan saya langsung menggunakan sepatu, Pak. Bangun sudah kesiangan, mandi, buru-buru, langsung pakai seragam, jangan pakai seragam sambil lari. Enggak, Pak. Enggak, pakai kaos kaki kadang sambil gitu ya. Akhirnya ketinggalan juga kaos kakinya, terkadang seperti itu. Menurut kamu itu baik tidak, Gibran? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya, Pak. Nah, karena kamu tidak baik, maka Bapak berharap nanti kamu bisa merubah itu semua. Nah, selain daripada itu Gibran, tadi juga kamu udah menceritakan bahwa pernah menggunakan seragam yang berbeda ya. Hari Rabu harusnya hari Rabu digunakan di hari Selasa atau di hari Kamis. Tadi gimana perasaan kamu ketika di satu hari itu kamu berbeda sendiri seragamnya gitu? Ya saya merasa kaget dan saya malu, Pak. Jadi sedikit kagak, kok gue doang sendiri gitu ya? Iya, Pak. Malu, mau balik lagi. Ntar terlambat lagi. Udah pasti terlambat, iya. Pasti dapat marah. Akhirnya udah lanjut aja. Ya, tapi tetap dapat marah dari guru ya? Dapat, Pak. Dapat teguran juga ya? Dapat hukuman juga ya? Iya, dan dicatat di buku pelanggaran. Oh, dicatat di buku pelanggaran sama guru piket ya? Iya, Pak. Baik, Gibran. Terima kasih atas kejujurannya. Nah, ini Gibran, ada lagi yang Bapak mau tanya. Selain daripada tadi kamu suka datang terlambat, tidak pakai kaos kaki, kemudian pernah juga pakai seragam yang salah. Ini Bapak juga dapat laporan tadi kan, kamu suka izin keluar kelas saat KBM. Apakah itu benar? Iya, Pak. Kenapa kamu sering izin saat jam pelajaran? Karena mungkin saya dipanggil karena saya anggota OSIS, Pak. Karena OSIS banyak kegiatan, Pak. Anggota OSIS atau pengurus OSIS? Saya pengurus OSIS, Pak. Pengurus ya, karena kalau anggota OSIS itu semua siswa itu namanya anggota OSIS. Berarti karena kamu pengurus OSIS, jadi suka ada panggilan rapat. Iya, Pak. Rapat. Jadi akhirnya kamu izin ya. Nah, selain daripada itu, kebetulan beberapa kali Bapak suka lihat nih Gibran ya. Bapak suka lihat Gibran itu suka latihan paskibra juga. Iya, Pak, setiap sore, Pak. Setiap sore latihan paskibra. Iya, Pak. Kamu senang kegiatan ekskul paskibra? Ya, karena saya minat, saya merasa senang, Pak. Senang ya, baik Gibran. Nah, ini nanti ada hubungannya Gibran ya. Kamu senang paskibra. Kamu juga termasuk pengurus OSIS. Saya kembalikan kepada persoalan kamu di awal. Paskibra itu dikenal dengan disiplin. Harusnya dengan disiplin. OSIS juga termasuk bagian dari penegak disiplin. Tapi dilalahnya ini yang lucunya, kamu sendiri yang suka terlambat sekolah. Iya, Pak. Ya, bahkan kamu sendiri yang suka tidak pakai kaos kaki. Itu kan masalah juga. Iya, Pak. Ya. Nah, dari persoalan-persoalan itu, ini Bapak tanya ya, Bapak tanya. Kira-kira kalau persoalan itu terus-menerus terjadi sama kamu melakukan itu, kira-kira apa yang akan terjadi sama kamu? Nilai saya akan turun dan mungkin saja orang tua saya akan dipanggil ke sekolah, Pak. Nilai kamu akan turun dan kemungkinan juga orang tua akan dipanggil ke sekolah. Iya, Pak. Ya, baik Gibran. Terima kasih sudah katanya
menjawab pertanyaan Bapak dengan jujur. Mudah-mudahan itu semua jujur ya Gibran ya. Iya, Pak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, Gibran tadi kan Gibran sudah menjelaskan tentang kenapa sih Gibran itu terlambat, kemudian suka tidak pakai kaos kaki gitu ya. Kemudian juga pernah seragamnya beda. Kemudian juga sering izin saat jam pelajaran. Kemudian Gibran juga tadi sudah mengungkapkan konsekuensi akibat kalau itu terus-terusan kamu lakukan. Tadi apa akibatnya? Nilai saya akan turun. Nilai kamu turun. Terus apa lagi? Dan orang tua saya akan dipanggil ke sekolah, Pak. Orang tua akan dipanggil ke sekolah. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini akibatnya kurang bagus ya. Sebenarnya selain nilai turun, orang tua dipanggil ke sekolah, apalagi kalau kaitan dengan kenaikan kelas. Saya tidak akan lulus dari sekolah, Pak. Nah, ini bahaya Gibran. Kalau ini terus-terusan kamu lakukan, ini akan membahayakan diri kamu sendiri. Nilai udah turun, orang tua akan dipanggil. Bahkan efeknya nanti di ujungnya adalah bisa tidak lulus atau tidak naik kelas. Ya, paham Gibran ya di sini ya? Paham, Pak. Jadi di sini ini harus dirubah. Nah, untuk itu sekarang kita bersama-sama kita coba, Bapak akan catat, kita coba rumuskan apa sih yang menjadi penyebab dari persoalan kamu. Nah, sekarang menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu terlambat nih tadi? Apa yang menyebabkan kamu terlambat masuk atau terlambat datang ke sekolah? Karena saya susah bangun pagi dan mungkin saja karena saya suka tidur larut malam, Pak. Oh, ya tadi benar, berarti ya ada nyambung nih ya. Tadi kamu bilang bangun tidurnya saja jam 6.45. Nah, itu disebabkan karena kamu sulit bangun pagi, berarti ya. Sulit bangun pagi, kemudian karena kamu kalau tidur suka malam, terlalu larut malam. Kamu tidur kalau larut malam itu, kamu tidur jam berapa? Jam 10 atau jam 11, Pak. Itu kenapa sih kamu tidur larut malam begitu? Karena setiap hari, setiap malam, teman-teman saya datang ke rumah saya dan ke kamar saya untuk bermain konsol bareng, Pak. Oh gitu. Baik. Berarti tadi karena kamu telat, diantaranya adalah karena bangun sulit bangun ya. Iya, Pak. Saya tulis nih ya, sulit bangun pagi, tidur larut ya, tidur larut malam. Kemudian selain tidur larut malam, kenapa kamu tidur suka larut malam? Karena kamu bilang tadi teman-teman kamu apa? Datang ke rumah saya dan bermain konsol bareng, Pak. Teman main game bareng ya? Iya, Pak. Main game ya, main game bersama. Suka nginep nggak teman-teman? Kadang kalau malam minggu teman-teman suka nginep, Pak. Kalau malam minggu suka nginep teman-temannya, tapi kalau malam-malam biasa mereka pulang. Iya, Pak. Baik. Jadi yang menyebabkan kamu tidur larut malam karena main game konsol itu ya? Iya, Pak. Pada taruhan nggak tuh mainnya? Enggak, Pak, itu buat have fun aja, Pak. Oh, buat happy aja ya, iya, buat senang-senang aja. Berarti kamu tidak belajar dong kalau main mulu? Ya terkadang sih saya belajar, Pak, tapi ya mau bagaimana lagi karena kamar saya dipakai dengan teman-teman saya, Pak. Berarti belajarnya kadang-kadang. Iya, Pak. Karena teman-teman udah pada datang. Iya, Pak. Mau ngusir tidak enak. Gitu. Iya, Pak. Nah, ini juga menjadi persoalan Gibran ya. Jadi kalau terus-terusan teman setiap hari main ke rumah kamu, habis maghrib atau isya sudah datang, baru mulai belajar, tadi kamu bilang teman udah datang, main lagi. Kamu mau belajar, teman-teman main, tidak nyaman juga tentunya kan? Nah, itu menjadi persoalan tentunya Gibran ya. Nah, ini terakhir nih Gibran nih ya, saya mau tanya juga. Terkait dengan nilai. Nah, nilai PTS kamu nih ya. Menurut kamu yang kemarin kamu lihat nilai PTS kamu bagaimana? Naik atau turun nih gara-gara sering ini? Saya mengakui, Pak. Nilai PTS saya menurun dari ulangan-ulangan sebelumnya, Pak. Kamu berarti tahu ya, tahu, mengakui Pak, bahwa nilai PTS kamu
menurun dari ulangan-ulangan sebelumnya. Nah, ini berarti sudah mulai ketahuan yang menyebabkan tadi kamu tidurnya sulit bangun pagi, menyebabkan kamu telat diantaranya sulit bangun pagi, kemudian karena kenapa tidak bisa bangun pagi, tidur terlalu malam, teman-teman suka main sampai larut malam, sehingga kebetulan juga yang menyebabkan nilai kamu turun adalah karena jarang belajar di rumah. Iya, Pak. Ya, begitu ya, Gibran. Iya, tadi kamu bilang seperti itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih Gibran. Ini sudah ketahuan nih, ya, yang menjadi penyebab dari persoalan kamu. Sekarang, setelah kita mengetahui persoalan, penyebab, nah, kita akan coba analisa, Gibran. Kamu sebenarnya tadi sudah menyampaikan analisa kamu sendiri. Jika kamu sering terlambat masuk ke sekolah, kira-kira akan berdampak apa pada diri kamu? Karena saya terlalu sering terlambat sekolah, orang tua saya akan dipanggil dan mungkin orang tua saya akan marah, Pak. Oke. Orang tua akan dipanggil, orang tua akan marah. Itu akibatnya kalau kamu sering terlambat ke sekolah. Bisa jadi tadi kamu bilang orang tua kamu akan dipanggil, kemudian orang tua kamu juga marah. Iya, Pak. Marah sama sekolah atau marah sama kamu? Marah sama saya, Pak. Marah sama kamu ya. Nah, itu karena kamu sering terlambat, orang tua dipanggil sama sekolah, sama pihak sekolah, akhirnya kamu dimarahi. Iya, Pak. Nah, kemudian Bapak mau tanya lagi terkait dengan ini kan tadi ada persoalan kamu suka izin meninggalkan pelajaran tuh. Iya, Pak. Nah, karena kamu suka izin meninggalkan pelajaran, ini menurut Gibran, kalau terus-terusan kamu sering meninggalkan pelajaran, kira-kira dampaknya apa yang akan kamu terima? Nilai saya akan turun, Pak. Nilai turun? Iya, Pak. Iya, jelas, karena nilai kamu akan menjadi turun. Tugas-tugas juga katanya jarang kamu kerjakan? Iya, Pak, karena saya tidak ada waktu mengerjakan. Tidak ada waktu. Nah, disitulah ya. Ini kaitan dengan manajemen waktu sebenarnya juga. Iya, Pak. Ya, manajemen kamu sendiri, manajemen waktu kamu sendiri. Baik itu manajemen waktu bangun pagi, manajemen belajar, waktu belajar. Karena tadi kamu bilang kamu aktif di OSIS sama Paskibra. Waktunya belajar, kalau menurut Bapak sebaiknya belajar. Nanti waktunya rapat OSIS itu ada lagi. Ya. Jadi kita jangan mencampur adukan antara waktu belajar dengan waktu kegiatan OSIS. Bagaimanapun juga OSIS itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, ya, kegiatan ekstrakurikuler yang diakui di sekolah memang OSIS. Tapi kewajiban kamu yang sesungguhnya itu adalah apa? Belajar. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan mana yang lebih penting. Ya, kalau sesekali dua kali mungkin menurut Bapak tidak masalah, tapi kalau terus-terusan kamu sering kali izin, apalagi di jam pelajaran tertentu, saya mendapatkan laporan kamu suka izin. Ini tadi kan dampaknya kamu sendiri sudah tahu. Dampaknya diantaranya adalah nilai kamu apa? Akan turun. Nilai kamu turun. Nah, kalau nilai kamu turun, nanti akibatnya apa lagi? Kaitan dengan kenaikan kelas. Saya tidak akan lulus, Pak. Tidak akan lulus, tidak akan naik kelas. Ini kan bahaya buat kamu sendiri, bilang ya. Iya, Pak. Nah, tadi kamu bilang kamu kan tidak ingin kalau orang tua kamu itu marah. Iya, Pak. Kamu tidak ingin orang tua kamu diundang ke sekolah, ya. Kemudian artinya hal-hal yang tidak kamu inginkan itu betul-betul memang tidak kamu inginkan. Iya, Pak. Nah, namun kamu juga nanti harus ada sebuah sikap perilaku yang harus kamu rubah. Ya, Gibran ya? Iya, Pak. Nah, ini saya tanya tentang OSIS. Tadi saya katakan, kamu juga mengatakan bahwa kamu termasuk pengurus OSIS, Pak. OSIS. Nah, kalau kamu sebagai salah satu pengurus OSIS, kira-kira menurut kamu, jika kamu masih suka terlambat nih, ya? Iya, Pak. Jika kamu masih suka terlambat dan juga suka tidak masuk kelas, kira-kira dampak yang akan terjadi sama kamu apa terkait dengan OSIS? Ya, mungkin saya akan dicopot dari pengurusan OSIS, Pak.
kamu akan dicopot dari kepengurusan OSIS. Iya, Pak. Mau kamu kalau jabatan dicopot? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itulah. Jadi dampak-dampak negatif itu ada. Konsekuensi dari semua tindakan kita itu ada. Tadi terlambat, apa dampaknya? Suka izin keluar kelas juga ada dampaknya. Ya. Kemudian juga sebagai pengurus OSIS juga ada dampaknya. Di antaranya tadi kamu bilang akan dicopot dari kepengurusan OSIS. Karena apa? Kamu dicopot karena kamu tidak disiplin. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, Ibran. Apakah kamu bersedia untuk merubah sikap atau perilaku kamu menjadi lebih baik? Ya, saya bersedia, Pak. Bersedia. Benar kamu bersedia? Benar, Pak. Oke, baik Ibran, karena kamu sudah bersedia, Bapak sangat senang sekali ya. Nah, sekarang kita coba ya sama-sama cari solusi. Kamu sampaikan solusinya, kira-kira apa? Bapak sih tidak ngapa-ngapain, nanti kamu yang merumuskan sendiri kira-kira solusi atau alternatif solusi dari persoalan kamu itu apa. Ya, Bapak akan mencatat, nanti kita coba diskusikan. Jadi kamu sendiri yang merumuskan, karena itulah persoalan kamu. Jadi teknik kita adalah tentang self management. Ya, berarti kamu belajar memanage diri sendiri, memanage waktu sendiri, seperti itu. Ya, Ibran ya. Nah, di sini Bapak akan coba kita catat ya. Kira-kira alternatif solusinya itu menurut kamu bagaimana? Yang pertama nih ya. Menurut kamu nih, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa merubah perilaku kamu agar bisa bangun pagi? Kira-kira apa nih? Saya mungkin akan memasang alarm di pagi hari, Pak. Oke, saya catat dulu ya. Ya, Pak. Agar kamu bisa bangun pagi. Kamu bilang apa? Memasang alarm. Memasang alarm, oke. Memasang alarm. Jam berapa itu? Ya, mungkin karena sebenarnya saya subuh sudah bangun, tapi ketika subuh sudah bangun. Ketika sudah sholat subuh, saya suka tertidur lagi. Mungkin saya memasang alarm jam 6, Pak. Baik, masang alarm jam 6 ya. Saya catat nih ya. Iya, masang alarm jam 6. Kemudian selain masang alarm jam 6 itu kira-kira apa lagi? Ya, Bapak akan catat. Kira-kira apa lagi? Pasang alarm jam 6. Apa lagi selain itu? Mungkin saya tidak akan tidur setelah sholat subuh, Pak. Tidak akan tidur setelah sholat subuh. Iya, Pak. Oke, tidak tidur setelah sholat subuh ya. Tidak tidur setelah subuh. Baik, saya catat dulu ya. Saya catat aja. Kamu coba aja kamu kamu uraikan. Kira-kira alternatif solusinya apa nih agar kamu bisa bangun pagi? Tadi yang pertama adalah masang alarm ya. Iya, Pak. Jam 6 pagi. Kemudian tidak tidur setelah subuh. Apalagi kira-kira? Untuk masalah karena saya suka tidur malam, saya akan menyampaikan ke kawan-kawan saya untuk tidak main ke rumah saya saat hari biasa. Dan hanya bermain ke rumah saya saat hari weekend saja, Pak. Baik. Berarti kamu akan ngomong nih sama teman-teman. Iya, Pak. Kalau hari biasa jangan main dulu. Iya, Pak. Kalau hari libur weekend baru boleh. Iya, Pak. Oke, berarti saya tulis ngasih tahu teman ya, memberitahu teman untuk tidak ke rumah dulu ya. Iya, Pak. Tidak ke rumah selain hari weekend ya. Hari weekend. Oke, kira-kira selain itu apa lagi? Tidak bermain game atau medsos terlalu malam. Tidak bermain game atau medsos terlalu malam. Oke. Terus selain itu apa lagi? Meminta teman saya untuk nge-miss call saya di pagi hari, Pak. Minta teman miss call di pagi hari? Iya, Pak. Biar kamu bangun gitu? Iya, Pak. Baik. Minta teman miss call ya? Iya, Pak. Oke. Minta teman miss call. Ada lagi selain itu? Mungkin kalau Bapak mau, mungkin Bapak bisa memiss call saya, Pak. Oh gitu. Iya, Jadi Pak. kamu juga pengen ditelepon sama saya? Iya, Pak. Mungkin biar langsung cepat bangun gitu? Iya, Pak. Kalau kedengeran, kalau tidak kedengeran bagaimana?
Ya. Lagi Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Tetap Bapak catat, minta bantuan sama Bapak berarti ya. Bapak miss call. Oke. Minta Pak Wadud untuk Miss nelpon ya atau miss call. Ya Pak. Baik, ini sudah ada beberapa alternatif solusi yang terkait dengan bagaimana agar kamu bisa bangun pagi. Yang pertama nih ya, tadi apa juga? Yang pertama Memasang alarm memasang pukul alarm 6. jam 6. Masang alarm jam 6. Bisa tidak kalau memang itu kita lakukan? Ya mungkin bisa, tapi karena saya suka menaruh HP saya di tempat samping saya tidur, mungkin saya akan mematikan alarm tersebut dan kembali tidur Pak. Mematikan alarm dan kembali tidur. Iya Pak. Ini sudah pernah kamu lakukan? Pernah Pak. Pernah. Pernah. Berarti gagal. Gagal Pak. Terus ini mau dicoba lagi atau tidak? Ya karena sudah sering mencoba mungkin tidak Pak. Tidak. Oke, berarti memasang alarm tidak jadi nih. Iya Pak. Saya coret ya. Iya Pak. Oke, tidak jadi. Saya coret, saya silang ya. Iya Pak. Berarti saya silang memasang alarm di pagi hari tidak jadi. Padahal menurut Bapak ini sangat efektif juga sih. Tapi ya terserah. Karena ini adalah artinya pilihan kamu ya. Ini pilihan kamu. Jadi memasang alarm tidak jadi. Atau kalau kamu mau berubah tetap memasang alarm juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau ini pilihan kamu, oke. Yang selanjutnya adalah apa tadi? Tidak apa tuh? Tidak tidur setelah apa? Tidak tidur setelah sholat subuh. Tidak tidur setelah sholat subuh. Jadi kamu bilang katanya kamu biasa suka tidur setelah sholat subuh. Iya Pak. Tapi kamu akan berusaha. Iya Pak. Benar ya? Iya Pak. Baik. Ini oke. Oke Pak. Siap ya? Siap Pak. Saya akan coba checklist ya. Iya Pak. Jadi tuh sudah ada ya, sudah yang ini kita silang. Iya Pak. Kemudian yang ini checklist. Berarti oke. Pilihan Pak. alternatif kamu sendiri ya. Siap Pak. Kamu yang mengusulkan, kamu yang memilih ya. Karena Bapak tidak ini di situ. Jadi ini manajemen diri kamu sendiri. Kemudian apa? Tadi kamu bilang yang ketiga solusinya adalah alternatifnya minta tolong teman untuk apa? Tidak apa? Minta tolong teman untuk tidak Main ke rumah. Minta tolong teman untuk tidak main ke rumah. selain weekend. Selain hari weekend. Kira-kira teman kamu mau nggak dikasih tahu begitu? Ya mungkin mereka mau saja karena mereka mengerti keadaan saya Pak. Berarti mudah-mudahan mereka mau ya. Iya Pak. Dan memang sebenarnya mereka harus mau karena mereka juga punya kewajiban untuk belajar di rumah masing-masing ya. Baik, ini berarti oke, kita checklist. Iya Pak. Jadi minta teman untuk tidak main ke rumah. Iya Pak. Ya, selain hari weekend. Oke, sudah saya checklist. Yang berikutnya adalah apa namanya? Kamu tadi bilang yang berikutnya minta teman untuk miss call Pak. ya, minta teman untuk miss call. Siapa kira-kira teman yang akan kamu mintakan tolong untuk miss call kamu di pagi hari? Mungkin Vicky, Fier. Oke, saya catat Vicky. Siapa lagi? Pierre. Ya. Siapa lagi? Dan Fardin Pak. Dan Fardin. Kamu yakin mereka mau membantu kamu untuk miss call di pagi hari? Mau Pak. Mau? Karena saya sering bermain dengan dia. Bahkan setelah sekolah pun saya sering bermain dengan dia. Oh, berarti karena memang teman dekat, kamu sering membantu dia, kamu akrab sama dia. Jadi kamu juga berharap mudah-mudahan teman kamu itu bisa bantu kamu untuk miss call di pagi hari. Iya Pak. Kapan kira-kira kamu akan menyampaikan apa permintaan kamu ini kepada dia? Mungkin setelah ini saya akan minta Pak. Setelah ini kamu langsung ngomong sama Vicky, sama Pierre ya. Iya. Untuk minta tolong buat besok setiap pagi kamu minta di miss call. Seperti itu. Iya Pak. Oke, kamu yakin ini bisa? Bisa. Oke, saya checklist ya. Checklist miss call ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi kamu apa lagi? Tidak bermain medsos atau game terlalu malam. Tidak bermain medsos atau game terlalu malam. Iya Pak. Bisa itu kamu lakukan? Ya mungkin tidak bisa Pak. Tidak bisa. Berarti Karena- kamu ada ketergantungan main setiap malam. Iya Pak. Karena saya suka bermain game online bersama teman-teman. Teman-teman. Nah terus kalau seandainya nanti kamu larut lagi, kesiangan lagi dong tidurnya. Mungkin Membatasi waktu. iya Pak. Berarti ini Itu kurang efektif karena saya tergantung saya Pak. tergantung kamu. Iya Pak. Mungkin bisa mengurangi kali. Iya Pak. Mengurangi. Kalau biasanya kan kamu main sampai larut malam. Ya mungkin dari 5 hari ini, hari biasa ini, mungkin 2 hari diantaranya saya tidak main terlalu malam. Oh. Tapi menurut saya itu tidak efektif. Baik. Berarti saya
mengurangi waktunya saja nanti ya. Iya, Pak. Mengurangi waktunya, tapi tetap ini masih kurang efektif. Iya, Pak. Kita coret ya. Iya, Pak. Oke. Yang selanjutnya, ya, apalagi tadi? Minta apa lagi? Minta tolong sama saya. Iya, Pak. Oke, saya insya Allah siap nih ya. Iya, Pak. Saya insya Allah siap. Telepon kamu di pagi hari. Yang penting, kalau Bapak telepon, kamu Angkat. angkat. Oke ya, berarti ya. Nah, baik Gibran. Terkait dengan alternatif solusi yang tadi kamu sudah tawarkan, kemudian kamu memilih, ya. Apa tadi yang kamu pilih? Agar kamu bisa bangun di pagi hari, apa tadi? Meminta miss call teman. Ya, meminta teman untuk miss call kamu. Kemudian apa lagi? Tidak tidur setelah sholat Tidak subuh. tidur setelah sholat subuh, bagus. Kemudian apa lagi? Minta Bapak untuk miss call saya. Minta saya untuk miss call atau telepon. Oke, yang selanjutnya? Dan Apa? tidak bermain medsos. Tidak apa namanya? Tidak main game. Iya, tidak main game terlalu malam. Tidak main game terlalu malam. Iya, Pak. Oke, terus minta bantuan teman tadi udah ya? Udah, Pak. Oke. Ini bisa ya? Bisa, Pak. Bisa untuk kamu lakukan ya? Bisa, Pak. Nah, kamu berharap tentunya dari solusi-solusi yang kamu tawarkan ini itu bisa membantu kamu di dalam menyelesaikan masalah kamu, di antaranya tentang masalah tidak bisa bangun Pagi. Baik, Gibran. Yang selanjutnya nih pertanyaan saya berikutnya ya terkait dengan prestasi. Nah, terkait dengan prestasi atau nilai kamu, bagaimana agar prestasi atau nilai kamu kembali baik? Saya akan berusaha rajin belajar lagi, baik di rumah maupun di sekolah, Pak. Oke, saya catat lagi ya. Iya, Pak. Belajar lagi ya. Belajar lagi di rumah ya. Baik di rumah ataupun rumah sekolah. Dan di sekolah. Oke. Terus apa lagi untuk memperbaiki nilai? Mengurangi izin keluar kelas jika tidak benar-benar darurat, Pak. Oke, mengurangi keluar kelas ya. Mengurangi keluar kelas ya. Kalau memang tidak penting-penting banget, tidak keluar. Ada lagi selain itu? Mengurangi pertemuan OSIS, Pak, karena pengurus OSIS itu sudah banyak, mungkin dengan saya tidak ikut sekali dua kali mungkin tidak akan berpengaruh, Pak. Baik, mengurangi kegiatan OSIS. Nah, Gibran, baik, terima kasih. Ini ya, jadi terkait dengan agar kamu tidak sering-sering keluar kelas, ini tadi kamu sudah sampaikan, diantaranya adalah apa tadi? Agar nilai kamu kembali naik. Saya akan berusaha belajar lebih giat di rumah maupun di sekolah. Lebih giat di rumah dan di sekolah. Bisa kamu untuk melakukan itu? Bisa, Pak. Bisa. Baik, Gibran, terima kasih. Kemudian mengurangi izin keluar kelas jika tidak penting-penting sekali. Oke, saya checklist ya. Mengurangi izin keluar kelas kalau memang tidak penting-penting banget. Iya, Pak. Baik, yang selanjutnya tadi apa kamu bilang? Mengurangi kegiatan OSIS, Pak. Mengurangi kegiatan OSIS. Nah, Gibran, dari solusi yang kamu pilih ini, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kamu bisa atau tidak untuk melakukan cara-cara itu? Saya yakin bisa, Pak, dan saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan saya akan meningkatkan nilai saya, Pak. Kamu akan berusaha untuk lebih baik dan meningkatkan nilai saya, Pak. Meningkatkan nilai saya. Baik, Gibran. Jadi apa yang kamu pilih tadi mudah-mudahan memang betul-betul bisa menjadi solusi. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya nih ya. Benarkah kamu betul-betul ingin merubah sikap perilaku kamu? Benar, Pak. Saya ingin menjadi lebih baik dan menjadi contoh untuk adik-adik kelas, Pak. Nah, ini yang saya senang. Berarti kamu memang ingin merubah menjadi lebih baik dan menjadi contoh juga bagi adik-adik kelas. Berarti Bapak berharap mulai besok ini akan Bapak pantau ya? Iya, Pak. Akan kita coba pembuktian dari Gibran. Mulai besok, apakah kamu masih suka terlambat atau tidak? Apakah kamu masih salah pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki atau tidak? Atau jangan-jangan kamu salah lagi pakai baju seragam? Ya, jadi mulai besok Bapak ingin ada pembuktian, ya, ada pembuktian. Baik, Gibran, sepertinya waktu konseling kita sudah cukup nih ya. Namun sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya kepada Gibran, bagaimana
perasaan. Nah, perasaan Gibran saat ini setelah ada konseling. Saya senang Pak, dan saya jadi tahu cara mengatur waktu, saya jadi tahu cara-cara agar menjadi diri yang lebih baik, dan saya senang berada di sini Pak. Oke, berarti kamu senang ya? Iya Pak. Senang, nyaman tidak di sini kamu? Nyaman Pak. Nyaman banget ya, orang kamu tidak belajar ya. Iya Pak. Jadi intinya kamu senang, kemudian kamu bisa tahu informasi bagaimana cara mengatur waktu ya, seperti itu. Terus apalagi tadi kamu bilang diantaranya kamu senangnya? Senang berada di sini Pak. Senang berada di sini karena bersama Bapak atau bagaimana nih? Ya, atau karena meninggalkan karena kelas? Bapak menanyakan saya, dan saya menjadi terbuka untuk menjadi diri yang lebih baik Pak. Baik, Gibran, terima kasih ya. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Gibran yang sudah hadir memang ke ruang konseling ini. Bapak senang sekali mendengar dari Gibran sendiri bahwa Gibran akan ada sebuah perubahan perilaku, perubahan sikap untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pokoknya Bapak percaya Gibran itu bisa untuk berubah. Ya, nanti sama-sama kita akan saya juga akan memantau Gibran juga. Kita akan bekerja sama. Tadi diantaranya Gibran minta saya untuk miss call Gibran di pagi hari. Insya Allah akan saya lakukan. Pokoknya Bapak percaya bahwa Gibran bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah Gibran sendiri. Iya Pak. Ya, Gibran ya, seperti itu. Baik Gibran, sebelum kita akhiri, adakah mungkin yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik Gibran, terima kasih Bapak ucapkan. Semoga pertemuan kita ini benar-benar membawa hasil untuk Gibran sendiri dalam rangka perubahan perilaku. Iya Pak. Kemudian apabila nanti Gibran memiliki persoalan, kemudian butuh bantuan Bapak, ya, pintu ruang BK terbuka untuk Gibran dan untuk semua siswa. Ya, konseling individu boleh, konseling kelompok boleh. Pokoknya Bapak insya Allah selalu siap untuk melayani kalian semua. Ya, gitu ya Gibran ya? Iya Pak. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih Gibran atas kehadirannya. Bapak percaya kamu bisa untuk melakukan perubahan pada diri kamu sendiri. Iya Pak. Sukses terus Gibran ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Gibran. Mau di sini atau apa saya sudah boleh ke kelas Pak? Oh, boleh. Kalau memang kamu sudah tidak ada yang disampaikan lagi, boleh untuk kelas. Terima kasih Gibran ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Gibran. Iya, Pak. Ya, sukses. Ya, Assalamualaikum Gibran.